memang Momapan ini pertama belum belum terkenal ya istilahnya gitu kan, belum banyak orang tahu. Ya, lalu mungkin ketika teman-teman cerita tentang produk emasku atau bahkan cerita tentang Harta Dinata juga masih butuh edukasi. Orang masih belum paham, belum tahu ya. Tapi kalau teman-teman bisa melihat visi ke depan, bahwa di tahun 2025 kita itu akan besar-besaran tuh gitu ya, kita akan gempur Indonesia itu besar-besaran. Hari Senin depan saya akan meeting dengan jajaran direksi untuk membahas tentang rencana kita bikin pameran ya. Sebelumnya kan rencananya 6 kota. Lalu saya dapat bocoran lagi sekarang jadi 9 kota. Nah, jadi saya nggak tahu tuh nanti realisasinya seperti apa. Tapi yang pasti tahun 2025 itu buat Harta Dinata Abadi sendiri, kita itu akan bikin apa ya, istilahnya bikin gebrakan ya. Jadi supaya nama Harta Dinatanya terkenal, nama produk emaskunya juga terkenal, lalu juga nama Momapan dan nikahnya juga terkenal gitu kan. Ditambah nanti kita kan akan bikin berbagai event dan berbagai promo ya di tahun 2025. Seperti yang pernah saya jelaskan juga, tahun 2025 kita akan bagi-bagi uang 10 miliar buat 100 orang. Ya, saya berharap Bapak Ibu teman-teman yang ada hadir malam hari ini itu bisa meraih rewardnya ya. Karena teman-teman yang malam hari ini adalah orang-orang yang mau belajar. Ya, karena paling penting itu sebetulnya bangun bisnis itu kita harus bisa bangun bisnis yang sustain ya. Bangun bisnis di mana kita bisa belajar dan bisa duplikasi ya. Oke, malam hari ini temanya adalah tentang 7 langkah sukses. Tapi akan saya bagi menjadi 2 kali, ya 2 Jumat ya. Jumat ini dan mungkin minggu depan hari Kamis ya. Atau Jumat saya belum tahu karena minggu depan kami akan rakernas ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya 7 langkah sukses ini bukan hal baru kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah membangun bisnis di jaringan ya, di bisnis jaringan ya. Nah, karena bukan hal baru, banyak orang yang menganggap atau meremehkan tentang 7 langkah sukses ini. Ah, udah nggak perlu lah. Ah, udahlah gitu-gitu lagi lah. Percuma lah. Sama-sama aja. Padahal 7 langkah sukses ini justru karena bukan hal baru, ini yang sudah proven ya. Ini yang sudah terbukti di berbagai perusahaan multilevel selama puluhan tahun, di berbagai perusahaan jaringan. Ketika ini diterapkan dan dijalankan dengan benar, maka kita bisa betul-betul bangun bisnis dengan jaringan yang sangat besar. Ya, saya punya satu orang teman yang membangun bisnis jaringan lebih dari 15 tahun. Ya. Ketika orang lain baru juga 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah keluar, orang ini bisa bertahan di satu perusahaan selama 15 tahun. Ketika orang lain punya banyak alasan, wah udahlah perusahaannya ini udah nggak begini, udah nggak begitu gitu ya, udah cari lagi peluang di tempat lain, orang ini bertahan selama 15 tahun. Dan setelah 15 tahun dia membangun bisnis dengan sistem duplikasi, dia punya jaringan mencapai 1,5 juta orang, Bapak Ibu, di Indonesia ya. Nah, jadi sebenarnya keberhasilan itu sebetulnya bisa dipastikan ketika kita nggak pernah berhenti dan kita menjalankan dengan cara yang benar. Itu poinnya. Nah, itulah sebabnya ketika Bapak Ibu sekarang udah ada di Momapan, saya mau ajak Bapak Ibu tuh lihat visi ke depan. Sekarang mungkin orang belum terlalu familiar, orang masih takut-takut, orang masih ragu-ragu, bener gitu. Ini Momapan itu beneran punya harta dinata? Ada orang yang bertanya begitu. Bener gitu? Ini Momapan itu bukan scam. Tapi kalau sudah nanti jalan 1 tahun, 2 tahun, orang udah nggak mempertanyakan itu lagi, Bapak Ibu. Ya, selama 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, orang itu sudah mulai mengenal apa itu harta dinata, kemudian produk emasku dan juga nikah dan Momapan. Nah, di saat itu kalau Bapak Ibu jalankan dari sekarang dengan cara yang benar, maka Bapak Ibu nanti bisa melihat jaringan Bapak Ibu akan berapa besar. Dan tentunya besarnya jaringan Bapak Ibu akan berdampak sama income, kan gitu ya. Makanya penting kita jalankan dengan cara yang benar. Nah, dari 7 langkah sukses, ini selalu yang paling ditekankan adalah nomor satu. Nomor satu itu fondasi. Banyak yang bilang nomor satu itu justru mempengaruhi 95% kesuksesan kita dalam menjalankan bisnis jaringan. Dan saya setuju, sepenuhnya setuju. Ya, kenapa kita harus punya impian yang kuat? Karena di bisnis ini tuh kita nggak punya bos, Bapak Ibu.
Ya, karena kita nggak punya bos, Bapak Ibu mau ikut acara pada malam hari ini ataupun tidak, nggak ada yang negur, nggak ada yang marahin, gitu. Ya, karena kita nggak punya bos, Bapak Ibu mau jalankan bisnisnya seminggu sekali baru presentasi, atau sebulan sekali baru presentasi, juga nggak ada yang negur, nggak ada yang marahin. Jadi, itulah sebabnya kenapa kita butuh impian yang kuat. Karena kalau enggak nanti kita terlalu nyaman, Bapak Ibu. Kita jalankan bisnis ini jadinya ala kadarnya. Ya kalau ala kadarnya, ya jangan berharap hasilnya besar. Nggak wajar kalau usaha kita ala kadarnya, tapi kita kemudian mengharapkan hasilnya ratusan juta, misalnya seperti itu. Itu namanya mimpi. Ya, makanya kenapa kita butuh impian yang kuat. Karena kita nggak punya bos di bisnis ini, dan juga kalau saya boleh bilang, di dalam memapan ini kita juga nggak pakai modal. Contoh, kalau misalnya Bapak Ibu menjalankan memapan ini modalnya 100 juta, yang disebut modal itu artinya hilang ya. Modalnya 100 juta hilang. Nah, mungkin beberapa teman-teman pernah dengar ya ceritanya Pak Sugi waktu pernah bikin usaha bakso katanya begitu ya. Dengan modal 60 juta, itu belum termasuk sewa tempat. Nah, saya percaya ketika Pak Sugi menjalankan itu, ya, usaha bakso, karena modalnya 60 juta, belum sewa tempatnya, tentunya pasti diusahakan, diupayakan, dan dipikirkan dengan serius. Karena kalau usahanya gagal, maka 60 jutanya melayang. Betul ya, Pak Sugi ya? Nah, tetapi walaupun begitu, usaha kadang-kadang bisa gagal, kan gitu. Ya. Nah, kalau di sini di Momapan, kita bisa bilang relatif tidak ada modal sebetulnya. Karena ketika Bapak Ibu join paket basic gitu ya, kemudian beli perhiasan nikah, itu saya bilang bukan modal. Orang yang Bapak Ibu beli itu juga barangnya emas gitu kan, yang harganya atau value-nya naik seiring dengan waktu. Nah, karena nggak ada modal dan kita nggak ada bos, maka ketika kita jalankan bisnis ini akan sangat mudah untuk berhenti. Saya baru beberapa bulan kan kita di Memapan ini, tapi saya sudah berjumpa dengan orang-orang yang sudah berhenti. Dan saya bisa langsung bilang bahwa mereka memang nggak punya impian. Di Momapan ini karena kita nggak punya bos dan kita nggak pakai modal, maka untuk menyerah juga mudah, untuk berhenti mudah. Kenapa? Toh nggak ada yang dirugikan. Maka ketika Bapak Ibu menjalankan bisnis ini, baru cerita misalnya ke dua orang, tiga orang, kemudian ditolak, gagal, Bapak Ibu tinggal berhenti. Ya udahlah, saya juga nggak rugi ini. Saya juga toh dapat kalungnya emas, misalnya begitu kan. Nah, itulah sebabnya kenapa modal di bisnis ini itu adalah impian. Bapak Ibu harus punya goals-nya dulu, harus punya impiannya dulu, ya. Dan ini harus dicari. Karena kalau Bapak Ibu nggak punya impian, Bapak Ibu juga nggak akan bertahan di dalam bisnis Momapan. Bapak Ibu, saya awal tahun lalu itu mulai membangun satu resolusi. Biasanya, nah ini kan kita sekarang kan udah mau akhir ya 2024 ya. Biasanya yang namanya mau akhir tahun itu nanti bikin resolusi kan buat awal tahun depan begitu ya. Kita seringkali setiap tahun kita bikin resolusi. Nah itu tuh sebetulnya target, visi, atau impian. Mirip. Cuman kebanyakan dari kita, resolusinya itu nggak dijalankan. Paling semangat jalankan cuman bulan Januari, bulan Februari. Lalu udah masuk Maret, masuk April, akhirnya berhenti. Kan begitu ya? Nah, awal 2023 saya punya satu resolusi di mana saya pengen di masa tuanya itu saya nggak mau lagi secara fisik itu sakit-sakitan, Bapak Ibu. Ya, jadi itulah sebabnya saya memilih untuk mulai mau nge-gym gitu ya, istilahnya gitu ya. Kenapa? Karena nge-gym itu menurut penelitian bisa membantu mm, masa otot kita untuk tidak berkurang begitu ya, atau berkurangnya sedikit lah dengan bertambahnya usia. Nah, karena saya nggak mau di masa tua itu saya pakai tongkat dan lain sebagainya, makanya saya mulai nge-gym. Dan saya sampai hari ini, saya sudah bertahan nge-gym itu rutin hampir 2 tahun. Ya. Nah, tapi 90% orang yang nge-gym, Bapak Ibu, dalam 3 bulan berhenti. 90%. Kenapa? Karena sama. Nge-gym itu bikin orang bosen biasanya gitu ya. Dan nge-gym itu hasilnya nggak bisa langsung dilihat kan gitu ya. Nggak bisa langsung dirasakan. Makanya butuh impian yang kuat. Nah, karena saya sudah punya impian yang kuat bahwa masa tua saya harus sehat.
saya bisa bertahan nge-gym. Tapi banyak orang yang nggak bisa bertahan. Banyak orang yang berhenti. Teman-teman saya yang dulu ikutan nge-gym bareng-bareng awal-awal, ya sekarang udah berhenti semua, Bapak Ibu. Nah, bisnis ini juga sama di Momapan. Ya, karena kita nggak punya bos, kita nggak punya modal, maka kita penting untuk punya impian. Apa sih sebetulnya yang Bapak Ibu harapkan dari bisnis Momapan? Apa sih yang Bapak Ibu harapkan gitu kan? Apa pencapaian yang Bapak Ibu harapkan? Nah, itu yang harus dicari. Nah, kita harus bikin yang namanya goal setting, Bapak Ibu. Ya, kalau kita udah punya targetnya, kita udah punya tujuannya, kita udah punya impiannya, baru nanti kita bisa bikin yang namanya goal setting, rencana kerja. Karena kita kalau yang namanya menjalankan satu bisnis, nggak ada target, maka Bapak Ibu akan bingung. Mau presentasi sehari 10 kali boleh, mau presentasi sehari cuma sekali boleh, mau nggak presentasi juga nggak apa-apa, karena nggak ada target. Ya seperti saya lihat Pak Sugi, begitu tahu ada informasi tentang promo perusahaan trip ke Vietnam. Oh, Pak Sugi itu udah langsung punya goal setting tuh, udah punya target, udah punya impian. Wah, saya harus bisa dapat sekian tiket untuk ke Vietnam karena saya mau perginya bersama istri, bersama anak. Makanya saya melihat karena Pak Sugi udah punya target, Pak Sugi juga punya yang namanya goal setting. Sampai Desember saya punya planning harus begini, begini, begini. Di grup saya harus begini, begini, begini. Baru nanti bisa punya rencana kerja. Gimana cara kerjanya? Oh, harus begini, begini, begini. Kalau kita udah punya goal setting, kita punya rencana kerja, baru bisa dievaluasi. Apakah kerja kita sudah maksimal atau belum? Kerja kita sudah bagus atau belum? Kerja kita sudah mencapai target atau belum? Baru kita bisa menjalankan bisnis dengan happy. Nah, kalau kita nggak punya impiannya, nggak punya targetnya, bagaimana kita mau bikin goal setting? Bagaimana kita bisa evaluasi kalau semuanya hanya mengalir? Ah, yang penting jalanin aja mengalir. Nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, akhirnya kerja kita nggak maksimal. Kenapa perusahaan suka kasih kasih promo-promo? Ya, tujuannya supaya Bapak Ibu punya impian yang bisa dikejar. Nggak usah yang panjang-panjang dulu. Saya percaya setiap orang yang di Momapan pasti impiannya pengen kaya, ya, pengen punya dapat yang 1,5 miliar emas, kan begitu kan? Pengen jadi Golden Emperor yang 500 juta sebulan. Tapi itu kan jangka panjang, ya. Jangka pendeknya apa? Nah, makanya nanti 2025 kenapa saya bikin promo 10 miliar untuk 100 leader, ya, yang bisa mencapai kualifikasi tertentu. Karena itu jangka lebih pendek. 2025 selama 1 tahun ada masa kualifikasi promo. Nah, Bapak Ibu nanti kalau pengen dapat 100 juta gimana caranya? Nah, itu nanti baru bisa jadi ada goal settingnya. Oh, berarti kalau mau dapat 100 juta bulan Januarinya saya harus melakukan apa? Nanti dievaluasi. Bulan Februarinya apa? Bulan Maretnya apa? Begitu, Bapak Ibu. Ya. Jadi, sekali lagi, Bapak Ibu harus cari dulu impiannya apa. Dan kemudian kalau kita sudah punya impian, ingat bahwa kita itu butuh proses. Ya, yang namanya mencapai sesuatu itu tidak bisa instan. Yang bisa instan sekarang itu cuman Indomie gitu kan, ya cuma mie instan ya, sama kopi instan gitu ya. Tapi kalau sukses itu nggak bisa instan. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu setuju dengan apa yang saya bilang, bahwa Momapan itu semoga menjadi rumah terakhir. Ya kalau jadi rumah terakhir, Bapak Ibu ini tuh bukan bisnis bodong, ya ini bukan bisnis scam. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu jalankan 1 bulan, 2 bulan, terus penghasilannya 50 juta, 100 juta, 200 juta, nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin. Ya, saya kalau Bapak Ibu mau cari income 100 juta sebulan, hanya dalam menjalankan 1, 2 bulan, 3 bulan, nggak mungkin bisa di Momapan. Ya, karena ini bisnis real. Ini bukan money game. Ya, nggak mungkin bisa dapat segitu gitu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu setia jalankan bisnisnya, jalankan prosesnya, saya sudah pernah gambarin tuh waktu di dalam sesi yang mau mapan bisnis school. Ya, orang-orang yang bisa menjalankan dengan eh, satu step demi satu step, harusnya dalam 12 bulan atau paling lambat 24 bulan, orang tersebut sudah bisa punya income 200 sampai 300 juta per tahun. Itu angka yang realistis yang bisa dicapai, ya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi dalam kita membuat yang namanya impian atau membuat goals atau membuat tujuan, target gitu kan.
Nah, kita itu harus menyertakan yang namanya kriteria yang disebut dengan SMART akronimnya ya. Jadi Bapak Ibu saran saya kalau misalnya Bapak Ibu memang belum tahu atau belum punya impian Bapak Ibu apa sih di dalam jalankan bisnis memapan, maka saran saya Bapak Ibu mulai malam hari ini coba ditulis deh. Ya, ditulis dulu pertama semua keinginan-keinginan Bapak Ibu. Anggap bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu sudah bisa mencapai Golden King aja. Kalau Bapak Ibu melalui Momapan ini sudah bisa punya penghasilan rata-rata 50 juta sampai 100 juta per bulan. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bayangkan dulu, gitu. Ya, bayangkan dulu seperti itu. Lalu tulis satu-satu, sebanyak-banyaknya. Misalnya, wah saya kalau punya income 50 juta sampai 100 juta, saya mau apa gitu kan. Mungkin saya mau umroh, saya mau ibadah haji atau mau apa, silahkan gitu ya. Ditulis dulu sebanyak-banyaknya. Tapi nanti Bapak Ibu nanti difilter. Jadi yang namanya impian itu sebetulnya harus memenuhi kategori yang namanya SMART ya. SMART itu S-nya itu adalah spesifik. Jadi spesifik itu artinya Bapak Ibu impiannya itu harus bisa dijelaskan secara detail. Contoh ya, spesifik itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya impian, saya tuh Pak Ferry selama ini saya tuh belum pernah punya kendaraan beroda 4 misalnya gitu ya. Saya kemana-mana tuh naik motor, tapi sekarang lagi musim hujan ya, bukan cuma musim hujan aja, udah hujan banjir lagi. Nah, saya berharap kalau nanti saya punya penghasilan besar di Momapan, saya pengen punya mobil. Misalnya impiannya mobil ya, gitu. Nah, maka mobil itu harus spesifik, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen punya impian mobil, mobilnya mobil apa? Kan mobil banyak, ya. Mobil bensin atau mobil listrik atau hybrid, gitu kan? Mobilnya merek apa? Mobilnya jenisnya apa? Mobilnya warna apa? Mobilnya modelnya model apa? Nah, itu tuh harus spesifik gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nggak cukup kalau misalnya bilang, saya punya impian cuman pengen punya dapat mobil. Itu nggak spesifik. Jadi Bapak Ibu berusaha untuk spesifik. Kalau pengen mobil, mobilnya mobil apa, mereknya apa, warnanya apa. Kalau perlu setelah Bapak Ibu dapat tuh, Bapak Ibu datang ke showroomnya. Bapak Ibu test drive, Bapak Ibu coba naikin mobilnya. Ya, Bapak Ibu bayangkan, visualisasikan bahwa Bapak Ibu, noh nanti saya lewat Momapan, saya bisa dapat mobil ini. Ya, saya bisa berubah hidupnya, misalnya seperti itu. Ya, itu kalau mobil ya. Kalau misalnya, saya senangnya liburan jalan-jalan ke luar negeri. Ya, ke luar negerinya kemana? Gitu kan? Kan ke luar negeri kalau ke daerah yang lagi perang juga itu juga luar negeri, begitu ya. Apakah Bapak Ibu mau ke luar negerinya mau ke Rusia gitu, daerah perbatasan sama Ukraina misalnya begitu, atau mau kemana gitu kan? Oh, saya pengen liburan ke luar negerinya mau ke Jepang. Ya ke Jepangnya kemana? Apa mau ke Kyoto, ke Tokyo, ke Osaka, ya. Lalu di browsing lah, cari tahu misalnya kira-kira liburan itu kemana gitu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus punya impian yang spesifik ya. Nah, nanti setelah spesifik, yang kedua adalah measurable ya. Measurable itu artinya dapat diukur gitu Bapak Ibu ya. Jadi impian Bapak Ibu tuh harus bisa diukur supaya apa? Supaya bisa dievaluasi Bapak Ibu. Supaya bisa dikejar prosesnya ya, bisa diukur itu contoh gini. Saya mah impiannya pengen bahagia. Bahagia gimana ngukurnya Bapak Ibu? Ya. Impian saya mah saya pengen jadi orang kaya. Lah jadi orang kaya tuh gimana? Harus bisa diukur. Misalnya, kan buat beberapa orang punya uang 10 juta aja udah kaya. Ada orang yang berpikir 1 miliar baru kaya. Ada orang yang berpikir 10 miliar baru kaya. Kan gitu kan? Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu bilang mau kaya, ya berapa gitu angkanya, misalnya begitu kan? Karena biasanya kan kekayaan kan ngukurnya pakai eh, ini ya, pakai aset misalnya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya impian juga harus bisa diukur gitu ya. Kalau nggak bisa diukur, kita nanti nggak bisa capai gitu loh Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa mengukur perkembangannya, progresnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti setelah dapat diukur,
impiannya Bapak Ibu juga harus attainable. Attainable itu artinya bisa dicapai, bisa direalisasikan. Nah, maksudnya bisa dicapai atau biar bisa direalisasikan tuh gimana? Contoh misalnya, saya mah pengen jadi presiden, misalnya begitu. Nah, kalau itu kan tidak bisa direalisasikan ya. Bapak Ibu tiba-tiba pengen jadi presiden, sementara sekarang aja misalnya sudah usia 50, lalu dari sekarang juga belum pernah terjun ke politik. Nah, itu kan nggak bisa dicapai ya, jelas gitu. Tapi kalau misalnya, saya pengen punya impiannya jadi ketua RT, oke lah kalau itu masih memungkinkan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi, Bapak Ibu targetnya, goalsnya, impiannya itu juga harus bisa dicapai. Atau misalnya, saya pengen punya impian, pengen jadi manusia super, ya itu kan nggak bisa dicapai ya Bapak Ibu ya. Kebanyakan nonton kalau itu artinya ya. Nah, jadi kita harus punya impian yang bisa dicapai gitu Bapak Ibu ya. Yang bisa direalisasikan. Ya, yang realistis gitu ya. Nah, lalu yang keempat harus reasonable, harus beralasan. Kalau Bapak Ibu pengen punya mobil tadi, kenapa pengen punya mobil? Kenapa nggak motor aja? Alasannya apa? Kalau Bapak Ibu bilang pengen jalan-jalan ke luar negeri, ya alasannya kenapa? Gitu. Nah, semakin kuat alasannya, maka itulah impian Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya alasannya ditanya, kenapa Bapak Ibu pengen ini? Ya pengen aja gitu kan. Nah, itu berarti bukan alasan. Dan biasanya Bapak Ibu yang namanya impian itu tidak selalu harus sesuatu yang mewah-mewah, enggak ya. Karena setiap orang itu tolak ukurnya beda-beda. Ya, dulu saya pernah gabung di sebuah perusahaan. Dan ketika saya menjalankan, saya belajar dari seorang yang sederhana. Karena orang ini memang latar belakangnya dari kehidupan yang sederhana, sehingga impian dia salah satunya adalah kalau dia punya uang, nantinya suatu saat dia pengen beli kacang yang mahal harganya. Ya, impiannya cuma pengen beli kacang gitu. Kenapa? Karena mungkin dia kebanyakan lihat TikTok gitu ya, mungkin ya, media sosial, ada kacang yang harganya mahal, tapi dia nggak pernah rasain gitu, nggak pernah coba. Lalu impian berikutnya dia cuma pengen ngajak orang tuanya ke pantai. Karena dia dari keluarga sederhana, orang tuanya seumur hidup belum pernah menyentuh pantai. Dan ketika dia bisa dapat income dari bisnis jaringan, dia wujudkan bahwa dia ajak orang tuanya ke pantai, yang buat kita mungkin biayanya nggak seberapa kan ngajak orang tua ke pantai gitu ya. Toh pantai banyak ya, Cirebon ada pantai gitu ya, di Banten ada pantai, Pangandaran juga ada. Nah, tapi buat beberapa orang itu tuh eksklusif. Jadi kembali gitu, impian itu tidak harus selalu yang hebat-hebat gitu ya. Misalnya, wah, saya pengen berliburnya ke pantainya di Hawaii gitu ya. Ya nggak harus begitu, karena setiap orang bisa beda-beda. Ada orang yang alasannya pengen mengajak orang tuanya ke pantai karena orang tuanya belum pernah ke pantai. Orang tuanya petani, buruh tani gitu dari dulu. Dan ketika dia akhirnya bisa mewujudkan bahwa orang tuanya ke pantai, orang tuanya begitu bahagia dan itu tidak terbayar gitu sama uang gitu loh Bapak Ibu. Dan akhirnya itu jadi dorongan semangat buat orang ini untuk terus bisa bertahan dalam bisnis jaringan. Nah gitu. Makanya kenapa setiap orang harus punya impian, ya. Nah, dan yang terakhir harus ada time limitnya, Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menuliskan hal-hal yang Bapak Ibu harapkan, yang Bapak Ibu pengen dari memapan, ketika Bapak Ibu punya penghasilan sudah 50 juta sampai 100 juta per bulan, anggaplah seperti itu. Lalu kemudian Bapak Ibu mulai tulis hal-hal yang Bapak Ibu inginkan dan Bapak Ibu kemudian kategorikan. Mana yang kira-kira sudah masuk ke unsur yang ini? Semuanya smart. Nah, itu yang namanya impian. Kalau yang belum masuk ke kategori smart, nggak usah ditulis, dicoret aja gitu. Berarti itu bukan impian, itu mungkin hanya keinginan, halu gitu ya. Nah, makanya butuh time limit. Ketika Bapak Ibu pengen punya mobil baru, kapan pengen punya mobil baru? Ketika Bapak Ibu pengen punya rumah baru, mungkin selama ini ngontrak, kapan Bapak Ibu pengen punya rumah baru? Ketika Bapak Ibu pengen keluar negeri, kapan Bapak Ibu pengen keluar negerinya? Semua harus ada time limit, harus ada batas waktu. Kenapa? Supaya nanti Bapak Ibu dari situ kita bisa mengukur. Berarti Bapak Ibu kinerjanya harus bagaimana, kerjanya harus seperti apa, goal settingnya bagaimana. Leader-leader Bapak Ibu nanti bisa bantu. Oke, untuk mencapai ini Bapak Ibu harus begini, kan gitu. Ya, makanya ada time limit. Oke, saya 2 tahun dari sekarang saya harus mulai ganti mobil. Oke, berarti 2 tahun dari sekarang mobilnya mau yang harga berapa?
Oh, misalnya mobilnya harga 200 juta. Oke, berarti dalam 2 tahun harus bisa dapat 200 juta. Nah, nanti di break 200 juta itu kira-kira harus punya jaringan berapa besar, harus mencapai peringkat apa. Maka nanti kalau gitu berarti nanti di tahun ini kerjanya gimana, tahun depan gimana. Nanti dari target setahun dibagi lagi, target sebulannya bagaimana. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi sebetulnya otak kita Bapak Ibu diprogram untuk bisa menggapai impian. Tapi seringkali kita itu dari pola asuh di masa kecil, seringkali kita tuh dimatikan ketika kita punya impian. Ya, apalagi ketika kita sudah semakin besar, kita kemudian melihat realita hidup, sehingga akhirnya kita mulai menghapus impian-impian tersebut. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu masih ada impian, coba digali. Jangan takut untuk bermimpi. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu pernah baca atau pernah mengikuti yang namanya Mary Riana, ya Mary Riana itu terkenal karena apa? Karena dia menggapai mimpinya, Bapak Ibu. Karena dia dalam kisah hidupnya, ketika dia pergi ke Singapura, ya dia tinggal di sana, dia men-set otaknya untuk bisa mengejar impian 1 juta dolar Singapura ya, 1 juta dolar Singapura. Dan ketika dia sudah bisa men-set otaknya untuk mengejar 1 juta dolar Singapura, akhirnya dia bisa mencapai loh Bapak Ibu. Makanya dia kemudian bisa terkenal gitu Mary Riana. Ya, sementara kebanyakan orang perempuan rata-rata yang seumuran Mary Riana nggak kepikiran tuh, jangankan 1 juta dolar, ya 10.000 dolar aja enggak. Tapi Mary Riana berbeda. Nah, saya percaya Bapak Ibu yang ada di dalam malam hari ini juga berbeda. Karena Bapak Ibu memilih di hari Jumat malam untuk belajar. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk bermimpi. Otak kita ingat di program untuk menggapai impian. Ya, kita harus punya mindset, kita harus punya target. Impiannya tuliskan semua. Kalau dulu sudah pernah ada, lalu kemudian sudah dikubur, gali lagi sekarang. Ya, temukan apa sih harapan terbesar keluarga. Ingat Bapak Ibu, waktu itu berjalan terus. Masa hidup kita mengalir-mengalir terus? Ya Bapak Ibu bisa lihat 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang sama hari ini. Kira-kira Bapak Ibu sudah banyak perubahan atau belum? Kalau misalnya Bapak Ibu merasa dulu sama sekarang sama, atau bahkan sekarang misalnya lebih bawah, lebih turun, jangan-jangan Bapak Ibu selama ini hidupnya hanya mengalir. Makanya penting Bapak Ibu untuk kita punya mindset, untuk kita punya program menggapai impian. Temukan lagi, apa sih harapan terbesar keluarga? Apa sih kira-kira ketakutan terbesar Bapak Ibu? Ya, atau penyesalan Bapak Ibu apa? Nah, itu tuangkan semua. Oh, mungkin ketakutan terbesarnya saya jangan sampai saya sebelum jangan sampai orang tua saya meninggal sementara saya belum sempat misalnya membalas budi, belum sempat misalnya membawa orang tua saya untuk ke tanah suci misalnya seperti itu ya, atau apa gitu kan. Nah, itu harus ditemukan untuk jadi impian gitu Bapak Ibu. Hal-hal tersebut, ketakutan terbesar kita, penyesalan terbesar, harapan terbesar, itu jadi bahan bakarnya kita supaya kita bisa punya impian, supaya kita punya goal setting, supaya kita bisa punya sesuatu yang jadi bahan bakar Bapak Ibu untuk jalan di bisnis ini. Karena kembali Bapak Ibu, di bisnis ini itu Bapak Ibu bisa terlalu nyaman. Nggak ada bos dan nggak ada modal. Jadi Bapak Ibu untuk bisa bertahan, untuk bisa bergerak, untuk bisa Bapak Ibu terus jalan, terus maju, menghadapi berbagai penolakan, Bapak Ibu butuh yang namanya impian. Nah, nanti dalam impian tersebut, mungkin Bapak Ibu bisa isi dalam 5 aspek ini. Impian itu tidak selalu melulu berkaitan hanya dengan materi, enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi, impian itu bisa kesehatan, ya, bisa keuangan, bisa keluarga, bisa kerohanian, bisa sosial, ya, bisa macam-macam. Ya, misalnya kesehatan, yang tadi saya cerita, ya, awal 2023, ya, saya punya impian, saya pengen fitness, pengen nge-gym karena pengen sehat. Nah, mungkin ada orang yang, waduh, Pak, boro-boro saya nge-gym gitu kan, waktunya aja nggak ada, misalnya gitu. Nah, berarti kan Bapak Ibu punya impian bagaimana Bapak Ibu bisa punya waktu lebih. Nah, untuk bisa punya waktu lebih, berarti Bapak Ibu harus menjalankan juga satu bisnis yang di mana bisnis yang ini nanti bisa pilot sendiri gitu kan, bisa menjadi sumber income buat Bapak Ibu ke depannya. Sehingga nanti Bapak Ibu punya waktu lebih banyak,
Lalu Bapak Ibu dengan waktu yang lebih banyak, Bapak Ibu bisa membenahi kesehatan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membenahi keluarganya Bapak Ibu lebih baik, atau Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan sosial. Ya. Nah, jadi aspek dalam impian itu ada 5. Ya, tidak melulu Bapak Ibu impiannya hanya melulu mengenai uang ya. Jadi bisa apa saja gitu. Ya. Yang penting temukan impian Bapak Ibu. Ingat dream big, set goal, dan kemudian take action ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah menuliskan semua impiannya Bapak Ibu, yang kemudian nanti sudah diseleksi, oh ternyata yang masuk kategori SMART itu yang mana aja. Nah, lebih baik lagi kalau Bapak Ibu tuangkan impian Bapak Ibu itu dalam dream book, atau dalam sebuah buku, atau misalnya dalam sebuah apa kayak misalnya papan begitu ya. Kemudian Bapak Ibu tuangkan gambar-gambarnya, cari gambar-gambar divisualisasikan. Ya, ingat Bapak Ibu, kita itu hidup, bergerak, itu tuh alam sadar, itu mengontrol hanya di bawah 10%. Tapi alam bawah sadar kita, itu mengontrol tindakan kita, keputusan kita, reaksi kita, itu 95%. Ya, makanya kenapa perlu impian itu tuh sama Bapak Ibu divisualisasikan. Dicari gambar-gambarnya, kalau perlu ditempel di berbagai tempat gitu kan. Supaya Bapak Ibu di dalam rumah misalnya gitu kan, setiap Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu semangat lagi gitu kan. Masuk lagi nih ke alam bawah sadar, saya harus sehat, saya harus bisa begini, saya harus dapat ini, saya harus dapat itu. Nggak salah gitu Bapak Ibu. Itu sesuatu yang baik. Nah, kalau Bapak Ibu bisa mengafirmasikannya ke dalam alam bawah sadar, maka percaya deh, Bapak Ibu akan jauh lebih bersemangat ketika menjalankan bisnis ini. Bapak Ibu akan jauh lebih bisa bertahan. Dan sebetulnya menjalani bisnis ini tuh sederhana. Kuncinya cuma bertahan, karena ini bisnis maraton. Mana ada orang yang bisa sampai ke garis finish maraton kalau misalnya larinya nggak bisa tahan, betul nggak? Ya, kalau larinya baru 100 meter, 200 meter, 500 meter, 1 kilo, kemudian berhenti, capek, ya mana bisa nyampe ke garis finish. Ini bukan bisnis sprint, Bapak Ibu. Ini bisnis maraton. Makanya Bapak Ibu harus punya impian yang divisualisasikan supaya Bapak Ibu semangat, tetap bertahan, sampai Bapak Ibu nyampe ke garis finishnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai membangun impiannya, sudah selesai bikin dream book-nya, maka hal selanjutnya yang Bapak Ibu harus lakukan adalah yang harus Bapak miliki adalah sikap positif. Makanya langkah pertama selalu disebutnya adalah impian plus sikap positif. Kenapa sikap positif? Karena kita itu lebih mudah untuk bereaksi negatif, Bapak Ibu. Kita itu secara natur, manusia, itu lebih mudah bereaksi yang negatif. Kalau Bapak Ibu lihat berita-berita, artikel ya, ataupun apapun, konten-konten, kalau clickbait-nya atau misalnya tagline-nya, judulnya itu positif, nggak ada yang baca, Bapak Ibu. Ya, sedikit gitu, nggak laku. Tapi kalau judulnya negatif, yang bacanya biasanya banyak. Ya, berita-berita yang negatif biasanya cepat viralnya, Bapak Ibu. Ya, ya contoh lah, misalnya saya berapa kali gitu kan ngeliat gitu, itu saya nggak tahu nih Bapak Ibu ngikutin apa enggak ya, atau cuman saya doang gitu. Itu kisah tentang Agus kan nggak selesai-selesai gitu ya Bapak Ibu sampai sekarang gitu ya, Agus sedih gitu kan. Wah, rame gitu. Nah, itu kan karena negatif, makanya banyak yang menanggapi sampai viral, sampai dipanggil sama Kemendak, sama Kemendak, sama Kemensos begitu ya. Nah, jadi secara manusia itu kita tuh rata-rata naturnya itu selalu negatif. Makanya penting kita di sini berlatih, berlatih untuk punya yang namanya sikap positif. Ya, kenapa? Karena hidup itu sebetulnya 10% itu tuh yang terjadi pada kita, tapi 90% ditentukan dari bagaimana kita bereaksi. Ya, gambar ini adalah gambar dengan kejadian yang sama, di mana ada orang yang ketumpahan kopi gitu bajunya. Tapi tergantung reaksinya. Apakah ketika ketumpahan kopi orang ini masih tetap akan senyum gitu kan? Atau orang ini akan marah? Itu kan tergantung reaksi Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengatur yang 10%. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, seringkali kita nggak bisa atur. Contoh, kita mau ketemu sama teman, kita mau cerita sesuatu yang bagus menurut kita gitu kan, mau mapan. Tahu-tahu kita baru cerita sedikit, teman kita malah ngejek, malah menghina. Itu kan kita nggak bisa atur. Ya, tapi reaksi kita itu menentukan.
Apa yang terjadi sama kita, mau baik mau buruk, itu kita kadang-kadang nggak bisa atur. Tapi yang bisa kita atur tuh reaksi, Bapak Ibu. Ya, apakah reaksinya kita mau positif atau mau negatif? Dan penting, Bapak Ibu, untuk kita di dalam kehidupan tuh kita bisa belajar untuk punya sikap positif. Kenapa? Karena sikap positif itu menentukan, Bapak Ibu. Orang-orang yang berhasil di dunia ini, ya, di dalam bidangnya, itu pasti mereka semua punya sikap positif. Tidak ada orang-orang sukses tuh yang punya sikap negatif, ya. Nah, sekarang bagaimana cara punya sikap positif? Yang pertama adalah kita harus optimis, Bapak Ibu. Jadi, daripada kita punya pikiran bahwa impossible, ya, nggak mungkin lah, kayaknya saya sampai ke Golden Emperor, saya mah apa tuh dah saya mah ya cuman debut tanah misalnya begitu ya. Saya mah nggak punya pengalaman gitu, nggak sehebat Pak Sugi, nggak sehebat Bu Yeni. Oh nggak, salah ya. Karena di bisnis jaringan itu siapapun bisa berhasil, siapapun punya kesempatan yang sama. Karena ada sekolah bisnisnya. Tinggal kita mau jalankan sesuai dengan sekolah bisnisnya atau tidak. Itu yang menentukan. Nah, jadi yang penting adalah nomor satu kita punya sikap optimis. Tadi kita misalnya sudah bikin nih dream book gitu ya, atau kita sudah tempel-tempel nih dreamnya, wah udah semangat nih, ya, wah saya bener 2 tahun lagi saya mau punya mobil gitu kan. Kita tempel nih misalnya ya di kamar, di ruang tamu, ternyata misalnya pasangan kita, atau mungkin anak kita, atau orang tua kita, atau mungkin tetangga begitu ngeliat gitu, nanya, eh Pak, itu apa Pak? Ada gambar mobil ditempel. Oh iya, saya rencana itu nanti 2026 saya mau beli mobil, ganti mobil. Terus ternyata orang tersebut malah menghina misalnya gitu. Kamu bangun, bangun. Udah jangan mimpi-mimpi gitu kan. Sekarang makan aja makin susah gitu kan. Negara seperti ini misalnya gitu ya. Boro-boro mikirin ganti mobil. Motor aja kamu mau ganti ban aja udah mikir. Nah, apakah kata-kata seperti itu akan bikin kita berhenti untuk bermimpi? Akan bikin kita down atau tidak? Apakah kita mau telan kata-kata orang lain yang bilang kita itu impossible, nggak mungkin, atau kita tetap yakin bahwa saya bisa? Nah itu, ya itu kembali kepada kita Bapak Ibu. Ya bagaimana reaksi kita itu menentukan 90% loh kesuksesan kita. Ingat ya, bahwa winners itu never quit. Pemenang itu nggak pernah berhenti. Tapi quitters never win. Yang suka berhenti itu nggak pernah menang. Saya lebih dari 20 tahun Bapak Ibu jalankan bisnis jaringan. Dan saya rata-rata lihat orang-orang yang berhenti, apalagi baru jalankan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya nggak pernah berhasil sih sampai sekarang juga gitu. Begitu aja terus gitu. Ya, tidak pernah ada pencapaian di dalam hidup dia gitu. Ya, nggak pernah ada prestasi gitu. Kenapa? Karena quitters itu never win, Bapak Ibu. Ya, makanya never give up. Jangan cepat menyerah. Pak, saya udah jelaskan sama 30 orang tapi belum belum ada hasil. Ya jangan menyerah. Ya, Pak, saya udah jelaskan sama 100 orang belum berhasil. Nah, kalau udah 100 orang belum berhasil, mungkin ada metode yang keliru. Itu harus didiskusikan sama upline leader. Kenapa ya saya udah cerita sama 100 orang kok nggak ada yang closing gitu kan? Ya, ada satu orang, saya nggak sebut nama ya. Orang ini sebetulnya menurut saya potensi ya. Dari sisi saya lihat ini potensi, ini member mau mapan ya. Dan beliau semangat banget. Waduh, jalankannya semangat banget. Di awal tuh semangatnya luar biasa gitu ya. Tapi sekarang sudah berhenti. Jadi paling baru jalanin 1 bulan ya. Dan ketika saya lihat, kenapa dia cepat berhenti? Ternyata cara dia juga salah. Kan kalau Bapak Ibu ngikutin saya waktu presentasi, saya suka presentasi ada yang namanya paket family ya. Bapak Ibu paham ya. Nah, ternyata orang ini itu karena saking terobsesinya dengan paket family, istilahnya begitu, jadi dia tidak mau cerita paket basic, Bapak Ibu. Dia kalau cerita sama teman-temannya, dia mempush atau memaksa orang itu langsung join itu paketnya yang 17 juta. Sehingga teman-temannya akhirnya nggak mau gitu karena mereka juga masih takut-takut kalau misalnya gabung 17 juta. Akhirnya penolakan demi penolakan dialami. Tapi orang ini nggak pernah konsultasi, Bapak Ibu nggak pernah tanya karena dia merasa sok tahu, merasa udah bisa. Akhirnya
Dia ngambil kesimpulan bahwa mau mapan nggak jalan, ya udah dia berhenti. Ya, saya sih nggak rugi kalau dia berhenti. Yang rugi dia sendiri, Bapak Ibu. Ya, karena quitters itu never win. Nah, makanya penting Bapak Ibu untuk kita menjalankan dengan cara yang benar. Kalau kita menemukan kendala, kegagalan, konsultasi, hubungin upline leader, tanya, ya, belajar bagaimana cara menjalankan bisnis ini dengan benar. Itu penting. Ya, jadi kita harus optimis dan kita jangan pernah berhenti, Bapak Ibu. Nah, lalu yang kedua, kita harus rela berkorban, Bapak Ibu. Ya, toh resikonya apa sih jalanin bisnis ini? Tadi siang, Bapak Ibu, saya baru ketemu sama satu orang eh, trainer ya, satu orang trainer. Ya, kemungkinan nanti ya kalau berjodoh, saya akan ajak beliau untuk bergabung ya di Momapan untuk jadi salah satu trainer juga nantinya gitu, Bapak Ibu. Karena beliau trainer yang cukup bagus ya banyak program-program training yang bagus lah. Nah, lalu saya ngobrol sama beliau. Lalu ketika saya ngobrol sama beliau, saya kaget, saya baru tahu gitu. Kalau ternyata beliau itu pernah masuk sel, Bapak Ibu. Masuk penjara selama 3 tahun. Ya, saya tanya kenapa kok bisa pernah masuk penjara 3 tahun gitu ya? Oh ternyata dia ditipu, Bapak Ibu. Dia bisnis bareng sama temennya dan dia ya sistemnya modal percaya lah ya. Dia modal percaya, dia ditipu, kemudian dia dikorbankan lah gitu sama temennya kira-kira begitu. Ya, mungkin nanti cerita lengkapnya kalau nanti beliaunya jadi trainer di kita, ya Bapak Ibu kalau mau ikutin boleh nanti dengerin ya. Tapi kesimpulan yang bisa saya dapat apa? Dia bilang gini, kalau kita bangun bisnis, resikonya tuh besar. Bukan hanya masalah resiko tentang modal saja. Modal udah jelas. Modal bisnis sendiri itu pasti besar. Nggak ada yang modalnya kecil. Tapi selain modal, ada resiko-resiko lain. Contoh misalnya, kita nggak ngerti pajak aja, lalu kita lalai bayar pajak karena kita nggak ngerti nih, maka bisa jadi kita dipenjarakan kalau kita berbisnis sendiri. Kalau Bapak Ibu jadi pengusaha bisnis, betul nggak? Ya. Tapi kalau Bapak Ibu jadi pengusaha jaringan, ya di Momapan, kan resikonya nggak ada resiko-resiko kayak begitu gitu. Ya, resikonya modal tidak, ya apalagi resiko di penjara, ya jelas enggak gitu kan. Nggak ada, karena ini bukan money game, kecuali kalau Bapak Ibu jadi leader money game ya, bisa punya resiko di penjara. Nah, kalau bukan money game kan enggak gitu. Nah, jadi di sini itu resikonya apa? Resikonya cuma dikecewakan, Bapak Ibu. Resikonya dikritik. Di sini itu resikonya diremehkan. Resikonya itu nggak nyaman, ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau sukses, Bapak Ibu harus keluar dari zona nyaman. Karena nggak akan bisa ada pertumbuhan kalau Bapak Ibu di zona nyaman. Ingat yang tadi saya cerita. Bapak Ibu 5 tahun yang lalu lihat hidup Bapak Ibu sama sekarang bandingkan bagaimana. Kalau Bapak Ibu 5 tahun yang lalu dengan sekarang sama begitu-begitu saja, berarti Bapak Ibu selama 5 tahun itu sudah di dalam zona nyaman. Makanya Bapak Ibu nggak ada pertumbuhan. Kenapa orang berhenti nge-gym, Bapak Ibu? Karena nggak nyaman nge-gym terus. Ya, nge-gym itu nggak enak, Bapak Ibu sakit. Ya, saya sudah hampir 2 tahun, hampir nggak pernah tuh badan itu nggak sakit ya. Karena setiap nge-gym udahnya sakit gitu ya ototnya. Tapi itulah yang namanya zona keluar dari zona nyaman gitu. Nah, berbisnis pun sama. Bangun jaringan itu Bapak Ibu harus keluar dari zona nyaman. Yang tadinya malam hari Bapak Ibu bisa istirahat, jadi harus ikut training. Yang tadinya malam hari Bapak Ibu punya waktu untuk sendiri atau istirahat, Bapak Ibu jadi harus presentasi. Harus keluar dari zona nyaman. Ya, baru bisa sukses. Zona pertumbuhan itu tidak pernah ada di zona nyaman, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu di dalam zona nyaman, Bapak Ibu harus cepat keluar. Kalau nggak, Bapak Ibu nggak akan pernah bisa bertumbuh. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Dan untuk kita punya sikap positif, stop yang namanya BEC. Ya, apa itu BEC? BEC itu B-nya blame, E-nya excuse, C-nya complain. Stop untuk menyalahkan orang lain atau menyalahkan siapapun. Gitu Bapak Ibu ya. Kepencet. Sorry. Jadi, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghadapi satu kesulitan atau apapun, jangan menyalahkan orang lain. Ya, saya ketemu banyak orang yang gagal di bisnis jaringan karena terlalu banyak menyalahkan orang lain. Ya, ya, upline saya sih nggak pernah bantu, misalnya begitu. Ya, downline saya sih nggak mau jalanin. Ya,
Perusahaan sih, perusahaannya kayak begini, makanya saya nggak berhasil. Ya, produknya sih cuman begini. Coba kalau begini. Nah, itu blame gitu loh Bapak Ibu. Ya, terlalu banyak blame nggak ada gunanya. Ya, ingat, kita itu mau bangun bisnis, kita harus punya sikap positif. Blame itu tidak menyelesaikan masalah. Ya. Yang kedua, excuse. Terlalu banyak alasan. Ya, ketika leader kasih invite, ayo ikut grup, ikut join ya ke training ya malam hari ini. Aduh, nggak bisa, malam hari ini. Ya, oh ya udah, nanti minggu depan nih kebetulan Pak Sugi katanya mau bikin training di Bandung ya offline. Yuk datang yuk biar dapat semangatnya, bisa dapat ilmunya. Aduh, nggak bisa. Minggu depan waktu acara tersebut udah bentrok. Kucing saya melahirkan misalnya gitu ya. Jadi terlalu banyak excuse gitu Bapak Ibu. Ya katanya mau sukses, katanya mau punya penghasilan gede, ya mau punya puluhan juta, ratusan juta, tapi pola hidupnya nggak pernah berubah. Maunya hidup nyaman, banyak banyak alasan, banyak menyalahkan orang. Mana bisa berubah, Bapak Ibu? Ya. Kata Einstein, hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berubah, tapi kemudian kita melakukan sesuatu hal yang terus-terusan sama. Jadi kalau kita mau punya hasil yang berubah, ya hidup kita harus berubah juga. Pola hidupnya harus berubah, ya. Dan yang terakhir, stop untuk komplain, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu mau komplain, ya seperti yang tadi saya cerita ya, ada teman saya yang dia bisa bertahan 15 tahun di satu perusahaan. Dia, saya yakin punya sikap yang positif, makanya dia bisa bertahan 15 tahun. Makanya sekarang jaringannya bisa mencapai 1,5 juta orang, Bapak Ibu. Hidupnya berubah. Sementara orang lain banyak yang komplain, punya alasan. Ya, wah perusahaannya begini, pindah. Perusahaannya begini, pindah. Ya pasti akan pindah-pindah terus. Nggak akan pernah berhenti. Akhirnya jadi si kutu loncat gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi stop yang namanya BEC. Blame, excuse, and complain. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita sudah paham Bapak Ibu, dengan poin nomor satu, ini yang paling penting, makanya saya bicara agak panjang ya di nomor satu ini Bapak Ibu. Sebagian orang bermimpi untuk sukses, sedangkan sebagian lainnya bangun di pagi hari dan mewujudkannya. Nah, ini penting. Jadi jangan berhenti hanya sampai bermimpi. Jangan hanya berhenti sampai membayangkan doang, afirmasi doang, tapi harus action Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sudah dapat mimpinya apa, ingat harus action untuk mewujudkan mimpi tersebut. Begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, actionnya gimana Pak? Actionnya itu adalah melakukan nomor 2 sampai nomor 7. Ya. Nah, malam hari ini kita akan belajar nomor 1, 2, dan 3. Nanti minggu depan kita akan belajar nomor 4, 5, 6, dan 7. Ya. Jadi, kalau Bapak Ibu tadi sudah menemukan impiannya apa, sudah memvisualisasikannya, maka poin kedua adalah Bapak Ibu mulai bikin yang namanya daftar nama tertulis. Ini penting Bapak Ibu, penting banget ya. Bapak Ibu harus bikin daftar nama tertulis. Kenapa? Karena walaupun sekarang phone book kita itu mengandung daftar nama, tapi tetap Bapak Ibu harus tulis sebetulnya secara tertulis. Pertama, kalau misalnya tertulis itu nanti Bapak Ibu bisa konsultasi sama leader lebih gampang. Dan kedua, kalau jadi di phone book, seringkali ketika kita sudah menawarkan sama beberapa orang, mengajak sama beberapa orang, kadang-kadang kita merasa, aduh, udah bingung nih nawarin siapa lagi ya, udah habis daftar namanya. Nah, makanya kenapa bikin dulu buku daftar nama. Bikin buku daftar nama, lalu tulislah minimal 100 nama, dan nggak usah dipilih-pilih. Jangan dipilih dulu gitu. Oh, ini kira-kira, ah si ini mah nggak bakal mau. Oh, yang ini mau. Oh, yang ini anti multi level. Oh, yang ini suka multi level. Oh, ini leader multi level. Nggak usah dipilih. Kita tulis aja minimal 100 nama. Kalau bisa 200 nama, kalau bisa 300 nama tulis ya. Nama ya, mulai dari keluarga, tulis semua. Keluarga, terus teman ya, teman baru, teman lama, tetangga, relasi kerja, bisnis, relasi di golongan profesi, kalau misalnya Bapak Ibu hakim, misalnya sesama hakim, yang jaksa sesama jaksa, ya yang napi sesama napi, misalnya jangan ya Bapak Ibu ya. Nah, golongan profesi ya, guru misalnya sesama guru, dosen misalnya begitu ya. Lalu kenalan komunitas. Oh, saya misalnya dalam komunitas apa? Harley ya, mungkin komunitas Labubu misalnya begitu ya. Nah, ini
Ditulis aja semua. Lalu mungkin orang di tempat kita belanja, oh saya biasa beli di si ini nih, gitu kan. Belanja sayur di si ini, gitu kan. Nah, semua ditulis ya. Nah, lalu nanti Bapak Ibu mulai difilter. Nah, difilternya caranya gimana? Menggunakan metode Fast SP ya. Jadi, Fast SP itu Bapak Ibu nanti ada seperti ini, ada FAST. Nanti kalau di tahun depan kita akan mengeluarkan starter kit Bapak Ibu. Dan di starter kit itu nanti sudah ada panduan untuk membuat daftar nama dan membuat impian ya di dalam starter kitnya. Nah, Fast SP ini jadi setelah Bapak Ibu tulis semua namanya, nanti Bapak Ibu mulai kategorikan ya, ada finansial, ada ambisi, ada supel, ada teachable, ada skala prioritas ya. Nah, contohnya kayak gini Bapak Ibu. Misalnya namanya Alfa, nomor teleponnya ini. Lalu ada kolom FAST, ada SP. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini Bapak Ibu. Jadi setelah tadi kita tulis nama semua, kita tulis nomor telepon, baru kita nilai satu-satu. Cara menilainya yang pertama adalah kolom F. Jadi kolom F ini Bapak Ibu kita ukur apakah secara finansial, secara keuangan orang tersebut sama kita, pembandingnya diri kita sendiri, siapa yang lebih tinggi? Apakah orang tersebut lebih tinggi dari kita secara keuangan? Apakah orang tersebut sama dengan kita secara keuangan? Atau orang tersebut lebih rendah daripada kita secara keuangan? Nah, kalau lebih rendah, kita kasih angka satu. Kalau sama, kita kasih angka 2. Kalau lebih tinggi, kita kasih angka 3. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, lalu yang kedua, A-nya. A itu ambisi. Jadi kita menilai orang. Nah, kira-kira orang ini tuh ambisinya gimana? Kan keukur ya, kelihatan ya. Kalau orang misalnya hidupnya begitu, terus udah gitu kalau kita tanya, kamu nggak ada rencana usaha, kamu nggak ada rencana ini? Ah, enggak lah. Saya mah percaya semua udah diatur, mengalir aja hidup. Ya, berarti kan nggak punya ambisi. Kalau orang nggak punya ambisi, kasih angka satu. Kalau orang yang ambisinya sama dengan kita, kasih angka 2. Tapi kalau orang itu lebih besar ambisinya daripada kita kasih angka 3. S itu adalah supel. Kita lihat, apakah orang tersebut itu kira-kira orangnya mudah bergaul enggak, relasinya luas atau tidak. Kalau orang tersebut lebih luas relasinya daripada kita, lebih mudah bergaul, berarti kita kasih angka 3. Kalau sama, kita kasih angka 2. Kalau dia kurang supel, nggak terlalu banyak temennya, relasinya nggak terlalu banyak, orangnya pendiam, kita kasih angka 1. Nah, yang T ini namanya teachable, Bapak Ibu. Teachable itu gini. Jadi Bapak Ibu ngukur, kira-kira kalau saya ngobrol sama dia, apakah rata-rata tuh saya bisa pengaruhi dia, atau sebaliknya dia yang mempengaruhi saya? Contoh, kalau misalnya atasan, biasanya ya kalau kita kerja di dunia kerja, atasan kita itu berarti nggak teachable sama kita biasanya. Biasanya kita yang dipengaruhi atasan kan, bukan kita yang mempengaruhi atasan. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa mempengaruhi dia, contoh, misalnya ketika kita ngobrol, terus kita bilang, kamu kayaknya rambutnya bagusan pendek deh daripada panjang. Besoknya dia langsung ke salon, misalnya gitu ya, potong rambut gitu loh Bapak Ibu. Nah, berarti kita tuh punya pengaruh terhadap dia. Nah, itu kita kasih angka 3. Tapi kalau sama, kita kasih angka 2. Kalau kita sulit mempengaruhi dia, kita kasih angka 1. Ya, apalagi kalau orangnya selalu berdebat ya. Kalau kita bilang, es itu dingin loh. Dia bilang, enggak, es itu panas, misalnya gitu kan. Ya, wah ini udah orang tukang debat nih, kita nggak bisa pengaruhi. Ya udah, berarti kita kasih angka 1. Ya, teachable. Ya. Lalu nanti setelah kita kasih angka ini semuanya, baru kita jumlahkan. SP itu adalah skala prioritas, Bapak Ibu. Misalnya contoh alfa ini 3 3 2 3 kita jumlahkan jadi 11. Budi 3 3 2 2 berarti 10. Ya, Carly 1 2 2 1 berarti 6. Ya. Nah, nanti setelah dijumlahkan baru kita lihat ke sini Bapak Ibu. Kalau SP-nya 4 sampai 6 ini kategori 3, SP 7 sampai 9 kategori 2, SP 10 sampai 12 kategori 1. Nah, sebetulnya kalau misalnya daftar nama Bapak Ibu SP1 kategori 1 yang 10 sampai 12, artinya kan orangnya secara keuangan di atas Bapak Ibu. Secara ambisi rata-rata di atas Bapak Ibu. Terus orangnya rata-rata relasinya luas.
tapi dia mudah dipengaruhi. Wah, orang kayak gini bagus banget. Ini jangan Bapak Ibu jalankan sendiri. Jangan presentasi sendiri sama orang ini. Justru yang skala satu ini, kategori satu, itu presentasinya ajak leader. Gitu, Bapak Ibu. Supaya tingkat closingnya tinggi, Bapak Ibu. Ya, kalau yang kategori 2 itu boleh digarap sendiri, boleh bersama leader. Tapi kalau yang kategori 3, misalnya contoh si Carly ini ya, secara keuangannya udah mah, secara keuangannya juga dia di bawah kita gitu kan. Ambisinya kurang, temennya sedikit, relasinya sedikit, udah gitu ngeyel, ya orangnya berdebat terus. Yang gini kita garap sendiri. Bukan terbalik Bapak Ibu. Yang gini malah kita bawa leader gitu kan, suruh leader presentasi pengaruhi sampai dia bisa closing. Enggak. Ngapain? Ini orang nggak potensi gitu loh Bapak Ibu. Nah, tapi walaupun nggak potensi, bukan berarti sama kita nggak digarap, bukan berarti sama kita nggak dipresentasi. Cuman yang kategori 3, kita presentasi sendiri. Tujuannya yang kategori kita presentasi untuk apa? Untuk jadi nambah jam terbang, Bapak Ibu. Untuk jadi latihan tanding, ya. Kan yang gini yang biasanya sering berdebat nih, gitu ya. Udah miskin, udah gitu nggak punya ambisi, udah gitu berdebat terus gitu kan. Nah yang gini justru jadi lawan tanding. Karena di bisnis ini Bapak Ibu butuh jam terbang. Makanya yang gini tetap di kategori 3 tetap kita garap. Tapi garap sendiri. Kategori 2 bisa garap sendiri, bisa bersama leader. Kategori 1 harus bersama leader. Nah, jadi jalankan itu harus seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jangan jangan nggak dibikin kayak gini. Kalau nggak dibikin kayak gini kan jadi ngasal. Nanti sayang loh daftar namanya, habis. Ya, tapi nggak efektif. Nah, nanti kita juga di sini bisa kasih tanda mana yang sering ketemu, yang hot, mana yang warm. Warm itu jarang ketemu, atau yang cold. Cold itu baru kenalan atau udah lama banget nggak ketemu. Ini nanti pendekatannya beda, yang hot, yang warm, sama yang cold gitu loh Bapak Ibu. Ya, oke ya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu kalau misalnya kita menggarap daftar nama, ya. Dan daftar nama itu terus ditambah, terus diupdate, ya. Caranya gimana ditambah? Kita harus prospecting Bapak Ibu. Di bisnis ini tuh kita jangan pernah berhenti untuk nambah daftar nama. Prospecting itu gimana? Prospecting itu gini, dimanapun dan kapanpun ibu kenal orang baru, gali daftar nama. Ya, saya kalau naik Grab, Bapak Ibu, saya bisa ngobrol supir Grabnya. Pak, udah berapa lama Pak nge-Grab? Nanti kan dia cerita, posnya keluarganya berapa banyak gitu kan, anaknya udah besar atau kecil atau gimana. Nah, rata-rata kalau saya tanya begitu, nanti ujung-ujungnya dia akan cerita bahwa dia tuh sebetulnya punya masalah keuangan. Makanya dia nge-Grab. Nanti biasanya saya akan pancing. Pak, nggak kepikir selain nge-Grab, jalanin bisnis apa gitu, Pak? Bangun bisnis. Nanti biasa dia bilang, wah, Pak, bingung atau mau jalanin bisnis apa? Modal juga nggak ada. Ya, terus jalanin bisnis juga belum tentu berhasil. Nah, nanti dari situ saya mulai masukin. Ah, Pak, kebetulan nih, Pak. Saya tuh baru beberapa waktu yang lalu dikenalin sama temen, ada satu bisnis, kita kolaborasi sama perusahaan raksasa, Pak. Ini perusahaannya TBK loh. Perusahaannya udah masuk bursa saham, produknya emas loh. Kita bisa punya konsep bisnis emas, tapi modalnya justru relatif sangat kecil sekali. Dan ini peluangnya bagus banget, Pak. Saya rasa Bapak cocok nih. Kalau Bapak bisa, nanti kita tukar nomor telepon, Pak. Nanti saya kebetulan saat ini lagi ada padat jadwal nih, Pak. Karena ketemu beberapa orang juga setelah ini. Ya, lagi kerjain bisnis ini, Pak, saya. Tapi nanti kita bisa janjian, Pak. Ya, kalau waktunya cocok, nanti kita bisa ketemu. Nanti saya bisa jelasin sama Bapak kurang lebih peluangnya 20-30 menit. Siapa tahu ini cocok, Pak, sama Bapak. Dan Bapak nanti mungkin ini bisa jadi solusi, bisa jadi jawaban doa buat Bapak. Misalnya seperti itu. Ya, jadi kita bisa prospecting, Bapak Ibu. Ya, jangan kalau naik Grab itu ya udah dibiarin gitu. Ya, dulu di perusahaan saya yang dulu, itu saya diajarin sama leader saya begitu.
Ya, leader saya tuh makanya kemana-mana nggak mau bawa mobil, selalu naik Grab. Kenapa? Karena tujuannya buat prospecting, nambah daftar nama baru, gitu. Ya, Grab itu bisa Grab motor, Grab mobil loh. Ya, nggak selalu cuma Grab mobil. Ya, jadi kita bisa prospecting gitu loh, Bapak Ibu. Ya, atau yang kedua kita bisa gali daftar nama. Gali daftar nama itu artinya ketika kita sudah presentasi, nanti di poin 4 nanti saya akan bahas lagi ya tentang gali daftar nama. Misalnya saya presentasi ke si A, lalu ketika saya follow up, orang tersebut mungkin tidak mau bergabung, nggak apa-apa. Tapi kita bisa gali daftar nama. Nah, jadi supaya kita bisa dapat nama tuh nambah terus, nambah terus. Dan jangan sampai ada yang terlewat, Bapak Ibu. Ingat daftar nama kita adalah daftar nama orang lain juga. Ya, jangan sampai kejadian yang di Medan terulang. Di Medan waktu saya bikin acara, Bapak Ibu, tiba-tiba ada satu orang yang join, ya, yang bergabung dan diundang ke pertemuan, tapi yang ngundangnya bukan orang Medan, yang ngundangnya orang Semarang, Bapak Ibu. Ya, sementara ternyata di Medan itu dia banyak temennya, tapi leader-leader Medan nggak ada yang ingat sama orang ini, gitu. Jadi nggak diundang. Akhirnya yang closingnya orang Semarang. Ya, jangan sampai begitu karena daftar nama kita, daftar nama orang lain juga. Jadi jangan sampai ada yang kelewat, ya. Karena kita nggak pernah tahu loh Bapak Ibu, orang mana yang akan cocok, yang akan jadi besar, kita nggak pernah bisa menilai. Belum tentu orang yang Bapak Ibu ajak, yang dulunya hebat di perusahaan multi level, di sininya bakal hebat. Belum tentu latar belakang itu tidak menentukan latar depan Bapak Ibu. Ya, jadi siapapun bisa kita ajak Bapak Ibu. Ya, daftar nama kita, daftar nama orang lain. Jangan meremehkan daftar nama. Karena siapa tahu ternyata orang tersebut adalah orang yang hebat. Ya, kita nggak pernah tahu gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi segera garap semua daftar nama Anda. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, yang terakhir, poin ketiga adalah membuat janji temu. Jadi setelah kita bikin daftar nama Bapak Ibu, maka kita mulai bikin yang namanya janji temu. Nah, untuk membuat janji temu ini, kita butuh persiapan. Nah, persiapannya yang paling penting adalah kita harus punya mindset. Adalah mission before commission. Artinya gini Bapak Ibu, kalau misalnya kita mengajak orang untuk bikin janji temu, contoh ya, saya misalnya mau ngajak Pak Sugi untuk ketemu, di mana ketika nanti ketemu, saya mau kasih Pak Sugi uang 2 juta misalnya. Kira-kira saya nelponnya pede apa enggak? Pede dong. Orang saya yang mau ngasih sama Pak Sugi, betul nggak? Gitu kan? Orang saya mau nolong Pak Sugi, kan gitu misalnya gitu ya. Orang saya nelpon karena saya mau apa ya, menolong Pak Sugi gitu. Maka saya pasti pede. Biasanya orang tuh nggak pede untuk bikin janji temu. Kenapa? Karena dia mindsetnya bukan mau ngasih peluang. Tapi mindsetnya adalah dia pengen dapat closingan, pengen dapat komisi. Apakah dapat komisi salah? Nggak salah. Tapi kalau kita ngejar-ngejar orang, janjian sama orang, tujuannya hanya untuk dapat komisi, Bapak Ibu, itu tuh kebaca loh sama lawan bicara kita. Bahwa dia akan merasa dieksploitasi sama kita, dimanipulasi. Dia akan melihat bahwa kita tuh ngajak ketemu karena kita ada modus untuk kepentingan kita. Makanya kemudian dia bisa nolak, bisa nggak mau. Makanya penting Bapak Ibu, kalau kita bikin janji temu, kita tuh harus mission before commission. Mission before commission tuh artinya kita justru nolong orang. Komisi mengikutin. Kalau kita udah tema konsepnya adalah mindsetnya mission before commission, maka kita akan pede menghubungi orang. Karena kita fokusnya untuk mengubah hidup orang, ya. Karena kita percaya melalui pemapan ini kita bisa mengajak orang itu untuk hidup mapan gitu. Ya kalau kita misalnya sudah punya misi yang mulia, maka kita nggak takut lagi, nggak beban untuk ketemu orang, untuk janjian sama orang. Kita akan happy, kita akan semangat, kita akan bangga gitu loh Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu kita bisa pisahkan daftar nama kita. Kalau yang hot, yang sering ketemu, ini bisa langsung janjian. Ya, karena kita udah sering ketemu. Tapi kalau yang warm atau yang cold, ini kita harus approaching, pendekatan dulu. Makanya jangan sampai Bapak Ibu itu menggarap daftar nama yang warm, apalagi yang cold. Udah 10 tahun nggak ketemu, begitu dikontak, dihubungi, langsung diajak ketemu, langsung dibuk.
buka laptop presentasi. Itu jangan kayak gitu, ya. Harus pendekatan dulu, harus approaching dulu. Kalau kayak gitu akan mental, orang akan menghindar. Ya, dia ngajak gua ketemu cuman mau nawarin. Saya di bisnis seperti ini sudah 20 tahun lebih. Tapi saya juga suka kecewa loh Bapak Ibu ketika ada teman lama yang ngajak ketemu sama saya, ya. Kemudian dia bilangnya ketemuan mau apa? Kita kongko-kongko yuk, kita nostalgia. Begitu ketemu ternyata dia presentasi, bukan mau ngobrolin soal masa lalu. Saya kecewa loh. Padahal saya tuh di bisnis yang sama gitu. Tapi buat saya dia caranya nggak bener, nggak elegan gitu, ya. Makanya Bapak Ibu jangan main tembak-tembak aja. Kalau caranya kayak begitu, saya udah langsung nolak. Karena buat saya dia punya modus. Cuman untuk kepentingan dia. Dia nggak mikirin kepentingan saya. Saya nggak mau. Terlepas dari bisnisnya juga menarik, saya tetap nggak akan mau. Saya nggak mau punya leader seperti itu. Saya nggak mau punya upline seperti itu. Saya nggak mau kerjasama dengan tim orang yang seperti itu. Ya. Jadi ini saya sharing sama Bapak Ibu penting. Ketika kita mau approaching, kita mau janjian, ingat kalau misalnya yang hot sih nggak apa-apa kita langsung janjian. Karena kita udah sering ketemu. Tapi kalau yang warm atau yang cold, Bapak Ibu approaching dulu lah. Ya, jangan kasar mainannya gitu. Kira-kira begitu ya. Kita itu bangun bisnis itu harus benar gitu. Ya. Dan cara berkomunikasi itu bisa telepon, bisa ketemu, atau visual lewat chat. Ya, cara komunikasi. Tergantung, tapi idealnya daripada chat kalau bikin janjian, lebih baik telepon. Cuman ketika telepon, ada hal yang penting. Jangan sampai ketika telepon itu Bapak Ibu terpancing untuk menjelaskan di telepon. Jangan. Ya. Jadi Bapak Ibu ketika mau bikin appointment, jangan sampai terpancing. Karena kalau udah jelasin di telepon, udah percuma deh. Nggak usah ketemu deh pasti. Ya. Nah, tiga macam pendekatan itu bisa langsung, bisa tidak langsung, atau sangat tidak langsung. Maksudnya gimana? Kalau langsung itu maksudnya pendekatannya ujungnya nanti kita mau presentasi dia, gitu ya, nawarin peluang. Tapi kalau tidak langsung, maksudnya adalah kita tuh cuma minta pendapat. Alasannya begitu, ya. Biasanya kalau kita alasan tidak langsung adalah ketika kita merasa orang tersebut itu dituakan sama kita ya. Kita menghargai, menghormati orang tersebut dan kita tuh segan. Nah, biasanya kita caranya minta pendapat. Contoh misalnya gini. Misalnya saya bekerja nih, contoh ya di Harta Dinata gitu kan. Katakanlah misalnya saya mau presentasi atasan saya, direkturnya Harta Dinata, misalnya begitu ya. Tapi hubungan sama saya cukup dekat nih, gitu kan. Misalnya saya mau presentasinya Pak Yudo gitu kan. Maka caranya gimana kalau tidak langsung? Saya bilang misalnya sama Pak Yudo, Pak, saya tuh ditawarin temen, ada satu peluang usaha yang lagi saya pertimbangkan sama istri mau saya jalanin. Nah, peluang usahanya saya pikir bagus sih untuk saya jalanin nanti di luar jam kerja, Pak, gitu kan. Nah, tapi saya mau minta pendapat Bapak nih, karena Bapak kan udah jauh lebih pengalaman di dalam dunia bisnis, Pak. Ya, boleh nggak Bapak kasih masukan? Kira-kira apakah bisnis ini bagus nggak saya jalanin, Pak? Gitu misalnya gitu ya. Boleh nggak, Pak? Gitu, minta waktu aja 20 menit sampai 30 menit gitu, Pak. Nanti saya ajak teman saya yang udah pakarnya di bidangnya yang untuk jelasin ke Bapak. Nanti Bapak tolong kasih pendapatnya ke saya. Kalau menurut Bapak ini bagus, saya akan jalanin, Pak. Ya tentunya saya tetap menjaga profesionalitas saya, Pak. Bapak nggak usah khawatir. Misalnya seperti itu contohnya ya. Nah, itu adalah minta pendapat tidak langsung. Jadi Pak Yudo itu kesannya tidak ditawarin sama saya. Padahal sebenarnya mah tujuannya nawarin sebenarnya gitu kan. Nah, nanti ketika orangnya presentasi, Pak Yudo itu akan berusaha mencerna dengan sebaik-baiknya. Karena pengen ngasih masukan, ngasih pendapat. Bukan bukan ngeblok jadinya, justru akan ngedengerin. Nah, tapi biasanya dengan cara begini bisa loh. Ternyata Pak Yudonya malah berpikir, iya ya, ternyata bisnisnya bagus, Fer. Ya, kamu jalanin aja. Kayaknya saya juga tertarik. Bisa begitu loh, Bapak Ibu. Ya, ya. Jadi pendekatan itu bisa langsung, bisa tidak langsung, atau sangat tidak langsung menggali mitra atau relasinya. Ya, bisa seperti itu caranya ya. Dan konsultasikan kepada leader aktif untuk role play ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak fasih, nggak cara ngundang gimana, ya bisa konsultasi sama leader aktif ya. Nah, jadi bagaimana how to do-nya? How to do-nya itu bisa masuk dari kebutuhannya, bisnis atau produk. Jadi kita menganalisa dulu Bapak Ibu ya.
ketika kita mau approaching, mau bikin janji temu, kita lihat dari kebutuhannya. Kira-kira orang ini tertarik dari sisi bisnisnya atau dari sisi produknya, gitu ya. Lalu kemudian, ketika kita bikin appointment, kita ajak orangnya untuk ngajak pasangan. Kalau misalnya orang tersebut bukan pengambil keputusan. Ya, kan sering tuh. Ya, kita udah presentasi, siapa yang sering ya? Udah presentasi, orangnya bilang, "Oh, bagus sih. Tapi saya harus diskusi dulu nih sama istri saya," misalnya gitu ya. Atau sebaliknya, "Oh, bagus banget ya. Tapi saya harus diskusi dulu sama suami," misalnya gitu kan. Atau saya harus ngobrol dulu sama orang tua saya atau sama anak saya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tahu orang ini bukan pengambil keputusan, ketika Bapak Ibu ajak appointment untuk ngasih presentasi, langsung ajak ikut sama-sama dengar supaya keputusannya bisa langsung diputuskan gitu. Dan ketika kita bikin appointment, sikapnya memberi peluang ya. Ya, sikap memberi peluang itu artinya ya kita memang di atas angin gitu karena kita yang mau kasih peluang sama dia, kita yang mau kasih solusi, kita yang mau kasih perubahan hidup gitu. Makanya mindsetnya penting, bukan kita yang mau dapat sesuatu dari dia, bukan, tapi kita mau memberi sesuatu sama dia. Nah, kalau kita sikapnya dengan seperti ini, maka cara kita membuat janji kita akan lebih pede, beda sikapnya memberi peluang gitu ya. Dan jangan terpancing menjelaskan di telepon, kalau perlu kemukakan alasan bicara singkat. Jadi kalau misalnya dia nanya, ini sih bisnis apa? Saya nggak bisa jelasin ini di telepon gitu karena ini kamu perlu perlu tahu detail jelas gitu kan karena ini bisnis ini melibatkan kita kerjasama sama perusahaan raksasa TBK, tapi kalau kamu mau tahu profil perusahaannya boleh kamu browsing aja tentang harta dinata abadi gitu aja misalnya gitu kan ya, perusahaannya kira-kira sebesar apa. Nah, ini kita kolaborasi sama sama mereka gitu loh, kita bisa partner langsung ya. Nah, saya untuk jelasin detailnya nggak bisa lewat telepon, ya karena kebetulan saya juga ini bentar lagi mau pergi ini ada meeting lagi, ya. Udah kita ketemu besok aja jam 2 ya. Nanti setelah jam 2 kamu dengerin dulu penjelasan saya, nanti setelah itu silahkan kamu putuskan apakah kamu cocok atau tidak, gitu aja. Dan ketika kita bikin janji waktu, langsung kasih dua alternatif. Jangan tanya, Bapak bisanya kapan? Jangan, ya. Kalau ditanya begitu nanti akan jawabnya gini, saya minggu ini sibuk. Coba ya minggu depan ya nanti saya kabarin lagi. Bapak Ibu nggak akan pernah, Pak, Bu, gimana? Udah bisa ketemu minggu ini? Aduh, minggu ini sibuk. Oke lah minggu depan lagi ya, saya lihat lagi. Gitu. Ya, jadi kalau bikin appointment langsung tembak dua alternatif waktu. Pak Sugi, ya ini seperti yang saya kemarin sempat sounding, Pak, gitu kan. Kita mau diskusi nih, gitu kan mengenai peluang potensi kita kerjasama sama PT Harta Dinata, TBK. Nah, Bapak bisa ketemu sama saya hari Selasa jam 10 atau hari Rabu jam 3. Langsung tembak begitu. Biar milih gitu. Kalau orangnya jawab, aduh, Selasa saya kebetulan ada appointment dan Rabu saya kayaknya keluar kota ke Jakarta. Oh, gimana kalau Kamis jam 4 atau Jumat jam 2? Kejar begitu. Sampai dia pilih salah satu. Biasanya nanti dia akan pilih salah satu. Oh, ya udahlah, kalau gitu Jumat aja jam 2. Oke, Pak, Jumat jam 2 ya. Jumat jam 2 kita langsung kita tentuin aja. Bapak mau ketemunya di tengah kota. Misalnya kalau langsung ini ya, atau saya ajak ke kantor ya Pak. Misalnya kalau misalnya kita mau langsung diajak ke kantor, ke kantor. Kita ketemunya di sini ya Pak, biar Bapak nanti bisa lihat langsung kantornya. Langsung kasih alamatnya, begitu. Lalu catat di agenda kerja supaya nanti kita bisa konfirmasi, ya. Jadi nanti di hari tersebut, di hari H-nya, pagi-pagi kita langsung konfirmasi. Selamat pagi Pak Sugi, ya saya mau konfirmasi ya, bahwa hari ini kita ada appointment untuk ketemu nanti jam 2 di kantor ini, gitu kan. Untuk kita diskusikan potensi peluang kita bisa kerjasama sama perusahaan raksasa di bidang manufaktur emas dan perhiasan, misalnya seperti itu, ya. Jadi caranya begitu, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau approaching ini diperlukan ketika tadi kalau kita ketemu sama orang-orang yang memang udah lama nggak ketemu, ya, cold atau warm gitu kan. Nah, approaching ini penting untuk mencairkan hubungan. Tujuannya adalah menggali
gitu loh Bapak Ibu. Kita cari apa sih yang jadi kebutuhan gitu ya. Apa yang jadi kebutuhan dia gitu. Nah, jadi kita perlu ngobrol dulu. Kita tanya jawab. Yang tadi misalnya kita tanya tentang keluarganya, udah lama nggak ketemu, gimana keluarga kamu? Gimana pekerjaan kamu sekarang? Aduh, saya mah sekarang udah nggak kerja. Ya, 3 bulan yang lalu saya baru keluar. Oh, kenapa? Oh ya, perusahaannya lagi perampingan. Sekarang saya masih lamar-lamar, belum dapat lagi pekerjaan. Oh, terus kamu nggak kepikiran usaha? Ya udah sih kepikiran, tapi bingung juga ya mau usaha apa. Oh, misalnya gitu ya, kreasi, ya. Ini ngobrol-ngobrol seperti ini. Macam orang ini kebutuhannya tuh dia lagi pengen cari peluang usaha. Oh, kebutuhannya ternyata dia bukan lagi pengen pengen cari peluang usaha karena dia udah tercukupi secara keuangan. Tapi mungkin kebutuhan dia pengen aktualisasi diri, pengen penghargaan. Oh, mungkin kebutuhan dia ternyata pengen bantu orang. Kan macam-macam kebutuhan orang, Bapak Ibu. Ya, makanya kita approaching dulu. Ya, kita gali dulu kebutuhan dia apa. Lalu Mas supir Grab. Wah, kebetulan nih, ya beberapa waktu yang lalu saya baru dapat informasi mengenai peluang di kebenaran ada pertemuannya. Saya mau ke sana lagi supaya saya bisa lebih jelas mencerna. Barengan yuk. Nanti kita sama-sama peluang ini gitu ya. Jadi pakai bahas dulu ini. Jadi jangan apa-apa begitu ketemu langsung buka laptop gitu ya. Itu nggak sopan gitu, nggak elegan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tujuan buat janji temu untuk apa? Supaya menghemat waktu efisien. Jadi jangan sampai juga Bapak Ibu ya, jalankan bisnis ini langsung main tembak. Nggak bikin janji temu, datang langsung ke rumahnya. Wah, datang langsung ke tokonya. Udahlah dia mah biasa adalah di toko langsung disamperin gitu kan. Ya, kayak mau kayak KPK aja gitu kan, mau OTT gitu kan, operasi tangkap tangan gitu ya, mau sidak gitu. Datang langsung ke rumahnya door to door. Jangan kayak gitu. Jadi kita tetap harus bikin janji temu. Ya, kita harus persiapkan bahwa ketika bikin janji temu itu orang itu udah siap ngedengerin presentasi kita. Presentasi tentang mau mapan gitu. Ya, supaya menghemat waktu dan prospek siap mendengarkan edukasi. Jadi efektif. Dan juga menjaga hubungan baik yang tadi saya bilang. Jangan sampai orang itu ngerasa dijebak. Udah ketemu tahu-tahu di presentasi, di prospek gitu kan. Jadi jangan menghabiskan daftar nama itu dengan hal-hal yang tidak profesional, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus bisa fleksibel tapi kita kreatif dan juga bijaksana. Ya itu tujuan kita buat janji temu, Bapak Ibu. Nah, nomor 4 sampai nomor 7 nanti saya akan lanjut di minggu depan ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu eh, bisa mendapatkan manfaat ya dari training malam hari ini. Silahkan kalau buat Bapak Ibu yang ada pertanyaan, poin 1 sampai poin 3 ya, silahkan. Bisa di-unmute atau di chat, silahkan.